Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia dengan NIM 2309113 2611025. Di sini saya akan mempresentasikan materi biostatistika. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu estimasi. Pengertiannya yaitu proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel random yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Selanjutnya, ada dua cara untuk mengetahui parameter populasi yang dipelajari dalam statistika inferensial, yaitu yang pertama, pendugaan, yang kedua, pengujian hipotesis. Dua cara ini didasarkan pada besaran yang dihitung dari sampel. Selanjutnya yaitu kegunaannya untuk memilih dua atau lebih random sampel dari populasi yang sama, tetapi kita ragu bahwa mean setiap random sampel ini akan berbeda satu dengan yang lain dan tidak sama dengan mean populasi yang ada. Populasi terdistribusi normal, mean setiap sampel juga akan ikut terdistribusi secara normal tergantung dengan jumlah sampel yang diambil. Sebaliknya, jika populasi tidak terdistribusi secara normal, distribusi mean seluruh random sampel akan berangsur-angsur mendekati distribusi normal seiring dengan bertambahnya jumlah sampel. Kriteria estimator yang baik. Yang pertama, tidak bias, yang kedua efisien, dan yang ketiga konsisten, yaitu memenuhi syarat. Teori pendugaan. Teori pendugaan dikenal dua jenis pendugaan estimasi, yaitu yang pertama pendugaan titik estimasi. Yang kedua pendugaan interval, yaitu estimasi interval. Yang pertama yaitu pendugaan titik, seperti di samping. Selanjutnya, yang kedua, pendugaan interval, yaitu estimasi terhadap mean adalah jika ditentukan dua nilai parameter dalam suatu interval. Jika hanya satu nilai parameter yang ditentukan disebut point estimate, dan mean populasi akan mempunyai nilai yang sama dengan mean sampel. Berikut ini adalah sampel besarnya. Selanjutnya adalah rumus. Dan selanjutnya adalah sampel kecilnya. Selanjutnya yaitu estimasi terhadap proporsi. Dan ini adalah contoh soal. Dan selanjutnya adalah jawabannya. Untuk materi selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo dan tesis. Hypo artinya sementara atau lemah kebenarannya, dan tesis artinya pernyataan atau teori. Pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis, digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis. Hipotesis statistik. Ada dua macam. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA. H0 dan HA, dua hal mutually eksklusif, artinya saling meniadakan, tetapi salah satu harus terjadi. Hipotesis nol, hipotesis yang diuji. Akhir suatu pengujian, H0 ditolak, atau H0 gagal ditolak, atau tidak cukup bukti data sampel untuk menolaknya.
Selanjutnya, formula H0. Yang pertama, obat A sama khasiatnya dengan obat B. Yang kedua, tidak ada perbedaan lama penyembuhan menggunakan obat A atau obat B. Yang ketiga, tidak ada hubungan lama penyembuhan dengan dosis obat. Yang keempat, tidak ada hubungan antara jumlah rokok yang dihisap dengan stadium CA paru. Selanjutnya, formula HA. Yang pertama, obat A tidak sama khasiatnya dengan obat B. Yang kedua, ada perbedaan lama penyembuhan menggunakan obat A atau obat B. Yang ketiga, ada hubungan lama penyembuhan dengan dosis obat. Yang keempat, ada hubungan antara jumlah rokok yang dihisap dengan stadium CA paru. Selanjutnya, arah atau bentuk uji hipotesis. Bentuk hipotesis alternatif akan menentukan arah uji statistik, apakah itu satu arah atau dua arah. Yang satu arah atau one tail, bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Contohnya itu berat badan bayi dari ibu hamil yang merokok lebih kecil dibandingkan dengan berat badan bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. Yang two-tail merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Contohnya, berat badan bayi dari ibu hamil yang merokok berbeda dibandingkan berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Atau dengan kata lain, ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dibandingkan dari mereka yang tidak merokok. Contoh penulisan hipotesis. Yaitu membuktikan suatu hipotesis penelitian seyogyanya yang diteliti adalah populasi. Pada pernyataannya, yang diteliti adalah sampel, karena itu akan terjadi kemungkinan salah atau error. Dua macam error yang dapat terjadi adalah yang pertama error tipe 1 dan error tipe 2 atau A dan B. Error tipe 1, keputusan uji menyatakan ada perbedaan yang pada hakikatnya atau di populasinya tidak ada perbedaan. Dan error tipe 2, keputusan uji menyatakan tidak ada perbedaan yang pada hakikatnya ada perbedaan. Kesalahan tipe 1 atau A merupakan kesalahan menolak H0 padahal sesungguhnya H0 benar. Artinya menyimpulkan adanya perbedaan padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Peluang kesalahan tipe 1 ini sering disebut tingkat signifikansi. Kesalahan yang tipe 2 atau B merupakan kesalahan menolak H0 padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal sesungguhnya ada perbedaan. Peluang untuk membuat kesalahan tipe kedua ini adalah sebesar B. Peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe kedua adalah dan dikenal tingkat kekuatan uji atau power of the bet. Dan di sini adalah kesalahan pengambilan keputusan. Hipotesis 0, keputusan uji tidak ditolak, keputusan uji ditolak. Selanjutnya, proses uji hipotesis dapat dianalogikan dengan suatu peradilan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, menetapkan hipotesis. Yang kedua, penentuan uji statistik yang sesuai. Yang ketiga, yaitu batas atau tingkat kemaknaan. Yang keempat, perhitungan uji statistik. Yang kelima, keputusan uji statistik. Cara menetapkan hipotesis, yaitu hipotesis H0, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok.
Hipotesis alternatif atau HA, ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Ini adalah contoh soal hipotesis, dan ini adalah cara pengerjaannya dan jawabannya. Materi selanjutnya yaitu uji beda dua mean. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perbedaan mean dua kelompok data independen. Syaratnya yaitu data berdistribusi normal atau simetris. Yang kedua, kedua kelompok datanya independen. Dan yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Yang pertama yaitu uji homogenitas varian dengan rumus F sama dengan S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2. Selanjutnya, uji untuk varian sama, yaitu tes varian sama. Uji Z digunakan bila standar deviasi di populasi diketahui dan jumlah sampel. Jika tidak terpenuhi, maka menggunakan uji T. Umumnya, nilai standar deviasi di populasi jarang diketahui, sehingga uji beda dua mean menggunakan uji T. Dan di sini adalah rumusnya. Selanjutnya, uji untuk varian berbeda, yaitu tes varian berbeda. Di sini adalah rumusnya. Selanjutnya yaitu uji T dependen. Untuk menguji perbedaan mean antara dua kelompok data yang dependen, uji ini banyak digunakan untuk penelitian eksperimen. Syarat atau asumsi yang harus dipenuhi yaitu data berdistribusi normal atau simetris, kedua kelompok data dependen, dan variabel yang dihubungkan berbentuk numerik untuk variabel dependen, dan kategorik dengan hanya dua kelompok untuk variabel independen. Rumus uji T dependen yaitu T sama dengan D per SD. Bisa dilihat di sini. Baiklah, selanjutnya ada contoh soal dan jawabannya.